Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jati Pradana dan teman saya Cahyadi Budi Saputro akan mempresentasikan mengenai Morphological Image Processing. Pada presentasi kali ini, kami membawakan dua outline. Yang pertama adalah Basic Morphological Algorithms dan yang kedua adalah Graphical Morphology. Di setiap outline tersebut terdapat beberapa topik. Untuk di Basic Morphological Algorithm sendiri terdapat boundary extraction, hole filling, extraction of connected component, convex hull, thinning, thickening, skeleton, spurring, dan morphological reconstruction. Untuk di boundary extraction ini, kita menggunakan erosi, menggunakan operasi erosi, di mana operasi erosi ini bergantung kepada struktur elemen. Untuk setiap operasi di morphological operation, kita tahu bahwa struktur elemen itu sangat berpengaruh terhadap operasi morphological, di mana kalau di dalam boundary extraction ini pengurangan pada batasan objek tergantung pada ukuran strukturing elemen. Jadi si boundary extraction ini dapat diartikan sebagai suatu operasi yang digunakan untuk mengekstraksi atau mengambil batasan-batasan dari objek tersebut. Seperti contoh pada gambar ini merupakan citra binar dari gambar asli yang dilambangkan dengan A, dan ini struktur elemen yang dilambangkan dengan B. Yang pertama, kita akan melakukan erosi A terhadap B, sehingga hasilnya adalah ini. Kita dapat lihat hasil dari erosi, kemudian akan dilakukan subtrak antara A dengan hasil erosi, sehingga hasilnya dapat dilihat yang berwarna hitam pada hasilnya ini merupakan batasan-batasan yang diekstraksi dari gambar asli. Dan ini merupakan contoh keduanya. Ini kita bisa lihat, ini merupakan gambar asli, dan ini merupakan hasil erosi. Ketika terjadi subtrak antara gambar asli dengan hasil erosi, maka didapatkan ekstraksi batasan-batasan yang berwarna putih seperti ini. Jadi intinya boundary extraction itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengambil batasan-batasan dari suatu objek. Jika kita pengen ngambil batasan-batasan atau pengen ngambil pinggiran-pinggiran dari suatu objek, kita dapat menggunakan boundary extraction ini. Dan filling. Selanjutnya adalah filling. Filling itu merupakan algoritma yang berhubungan dengan dilasi, komplementasi, dan irisan untuk mengisi lubang pada gambar. Lubang yang dimaksud itu adalah suatu celah di antara objek-objek yang saling terhubung, seperti contohnya pada ini. Ini merupakan objek-objek yang saling terhubung, tidak pernah terputus, seperti angka 8 ini. Dan terdapat celah berwarna putih ini. Ini merupakan yang disebut dengan lubang pada proses filling ini. Yang pertama, di filling ini tuh menggunakan iterasi atau perulangan. Penggunaan iterasi atau perulangan dilambangkan dengan K ini, di mana K memiliki indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Proses iterasi pada proses filling ini akan berhenti pada saat XK sama dengan XK-1 atau sudah tidak terjadi perubahan atau proses filling yang kita inginkan situ sudah tercapai. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini. Kita lihat ini merupakan citra binar dari gambar asli yang membentuk seperti angka 8, dilambangkan dengan A. Yang pertama, kita akan melakukan komplementasi terhadap A, sehingga dapat dilihat bahwa piksel yang berwarna hitam ini akan menjadi berwarna putih, dan yang berwarna putih akan menjadi berwarna hitam. Itu merupakan komplementasi. Dan ini merupakan structuring elemen B. Dan pada proses filling ini, X0 ini merupakan marker atau penanda dimulainya proses filling. Nah, si X0 ini kita harus tentukan terlebih dahulu. Proses penentuannya adalah si X0 ini merupakan bagian piksel, merupakan bagian dari gambar binar pada citra asli. Kita bisa lihat elemen pada X0 ini merupakan bagian dari citra asli. Jika kita ingin menggunakan proses filling, kita harus menentukan bahwa yang pertama itu X0 itu merupakan bagian dari citra asli.
Jika tidak, maka ntar hasilnya akan bergeser atau ngaco. Selanjutnya, proses tersebut akan diproses secara terus-menerus sampai dengan X atau X tertentu yang bisa bisa kita katakan bahwa proses filling-nya sudah selesai dengan menggunakan operasi ini. Kita bisa lihat ini merupakan hasil dari X1, X2 sampai seterusnya sampai X8. Dan di pada proses ini X8 sudah merupakan hasil dari filling eh, karena hasil yang didapatkan menurut operasi sudah mencapai hasil yang maksimal atau sudah tidak terjadi perubahan. Makanya untuk dapat kita melihat bahwa si hasil filling ini dapat menempati ruang kosong atau menempati lubang pada gambar aslinya, kita dapat melakukan union hasil dari filling terhadap gambar A. Dan hasilnya dapat dilihat seperti ini, bahwa si filling ini dapat menempati seluruh celah-celah kosong pada citra biner dari gambar asli tersebut. Nah, ini contoh filling yang kedua. Kita bisa lihat ini ada bulatan-bulatan putih dengan tengah-tengahnya itu bolong yang berwarna hitam. Nah, dengan menggunakan proses tadi, secara perulangan secara terus-menerus akan dapat dihasilkan proses filling untuk semua titik, di mana contohnya ini yang pertama, di proses pertama dia akan mengisi salah satu lubang pada bulatan-bulatan tersebut. Kemudian untuk proses selanjutnya dan akhirnya di akhir proses tersebut, maka bulatan-bulatan tersebut akan terisi sempurna dengan warna putih. Selanjutnya ada extraction of connected component. Extraction of connected component ini biasanya digunakan untuk mengambil sebagian dari pada gambar. Maksudnya mengambil sebagian objek daripada gambar. Contohnya seperti misalnya kita dalam suatu ruang tamu, di situ ada meja, kursi, lampu, dan televisi. Nah, kita pengen ngambil televisi saja, maka kita dapat menggunakan extraction of connected component ini. Nah, extraction of operasi ini berhubungan dengan dilasi irisan untuk mengekstraksi suatu komponen dari suatu gambar. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Nah, sama seperti sebelum proses filling, dia itu menggunakan iterasi. Di mana pada proses filling tadi, perbedaannya dengan proses extraction of connected component, di proses filling kita menggunakan komplementasi terhadap citra biner asli. Sedangkan di extraction of connected component kita tidak menggunakan komplementasi, hanya menggunakan citra biner asli. Kita bisa lihat dia sama perulangannya akan berhenti ketika XK sama dengan XK-1, atau bisa disebut bahwa sudah mencapai titik maksimal pada gambar. Dapat dikatakan di gambar ini sudah tidak terjadi perubahan lagi, atau sudah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya pada gambar dada ayam ini. Kita bisa lihat di dalam dada ayam ini ketika diekstrak terdapat tulang, dan kita ingin mengambil sampel tulang tersebut, kita dapat menggunakan operasi ini. Dengan proses perulangan tersebut, kita dapat mengekstraksinya sampai akhirnya kita mendapatkan tulang-tulang tersebut, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dan selanjutnya ada convexhole. Nah, convexhole ini digunakan untuk object description, sama seperti proses tadi, menggunakan iterasi juga. Cuma perbedaannya di sini adalah kita menggunakan beberapa structuring element, di mana structuring element ini memiliki don't care. Dan don't care di sini dimaksudkan untuk menyederhanakan suatu operasi. Jika tidak dapat menyederhanakan suatu operasi, maka tidak perlu digunakan don't care tersebut. Nah, untuk di konteks ini kita menggunakan 4 structuring element. Structuring element ini kita bisa inisialisasi sendiri, tergantung keinginan kita. Untuk di proses ini, si X10 ini kita representasikan sebagai citra biner awal. Di mana citra biner awal ini akan diproses menggunakan operasi ini, secara terus-menerus,
sehingga hasilnya dapat dilihat seperti gambar ini. Di gambar ini kita bisa lihat mana piksel-piksel yang merupakan hasil dari hasil dari strukturing elemen B1, strukturing elemen B2, strukturing elemen B3, dan strukturing elemen B4. Kita bisa lihat di sini perbedaan-perbedaannya, hasil dari strukturingnya, hasil dari konveksul menggunakan beberapa strukturing elemen. Nah, percobaan ini tuh selain perulangan terhadap XK-nya juga penggunaan terhadap si strukturing elemen ini. Jadi ketika kita memproses ini terhadap B1, kita juga perlu memproses ini terhadap B2, B3, dan B4. Ketika sudah mendapat hasilnya, selanjutnya baru kita masuk ke proses untuk X yang kedua. Untuk yang kedua, kita juga lakukan seperti itu. Untuk lakukan seperti itu terhadap B1, B2, B3, dan B4. Nah, di sini terdapat tanda seperti bintang dalam lingkaran ini. Itu merupakan operator hit or miss transform yang digunakan untuk mencari suatu letak objek dalam gambar, untuk mencari letak objek dari suatu gambar. Itu gunanya hit or miss transform, biasanya digunakan seperti itu. Nah, hasil akhirnya setelah gambar tadi didapatkan, kita dapat union dengan citra biner. Kita dapat mengunion atau menggabungkan dengan citra biner awal, sehingga dapat dilihat hasil-hasilnya dari beberapa struktur elemen yang kita gunakan. Selanjutnya ada thinning. Thinning ini hampir sama seperti erosion. Yang membedakan adalah di thinning ini mengurangi bagian yang tidak perlu saja. Baik itu bagian di dalam ataupun di batasan suatu objek. Sedangkan kalau si erosion ini hanya menghilangkan atau mengurangi bagian-bagian pada batasan-batasan aja, tidak memperdulikan bagian ini penting atau tidak. Yang penting dia mengurangi elemen-elemen pada batasan-batasan dari citra tersebut, sehingga hasilnya terlihat bahwa erosion memiliki penurunan piksel yang cukup signifikan daripada thinning, karena thinning hanya mengurangi bagian-bagian yang tidak perlu saja. Dan di proses thinning ini menggunakan operator X di dalam lingkaran dengan A subtract hit or miss transform A terhadap B, atau A intersect hit or miss transform A terhadap B komplement. Penggunaan B berulang kali ini digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sama seperti proses sebelumnya, di sini strukturing elemen B ini terdapat don't care yang digunakan untuk menyederhanakan operasi bila diperlukan. Untuk lebih akurat, proses thinning berdasarkan urutan strukturing elemen, di mana BI rotasi dari BI-1. Kita bisa lihat B2 itu merupakan rotasi dari B1, B3 merupakan rotasi dari B2, B4 merupakan rotasi dari B3, sampai seterusnya seperti itu. Di sini kita menginisialisasi struktur elemen dengan sebanyak 8 struktur elemen. Contohnya, ini merupakan gambar aslinya, citra biner dari gambar asli, kita lambangkan dengan A. Yang pertama, kita akan proses terhadap B1 dulu. Nah, ketika hasil proses terhadap B1 sudah didapatkan, kita langsung operasikan dengan B2. Ketika operasi dari B2 sudah didapatkan, kita langsung melakukan operasi terhadap B3 sampai seterusnya seperti itu, sampai si proses ini menemukan bahwa tidak terjadi perubahan pada objek tersebut. Kita bisa lihat di sini sudah tidak ada terjadi perubahan terhadap objek tersebut. Nah, di proses thinning ini
kita dapat mengurangi objek-objek yang tidak penting atau objek-objek yang mengalami redundan. Seperti objek-objek ini kita hilangkan, makanya si objek ini di-convert ke M-connectivity di mana digunakan untuk mengurangi redundan terhadap suatu objek. Dan ini merupakan penulisan operasi ketika proses bertahap terhadap structuring elemen yang banyak yang kita inisialisasi sebelumnya. Dan kita ada thickening. Thickening itu merupakan kombinasi algoritma thinning atau algoritma thinning ganda. Sama seperti thinning, algoritma ini dapat menggunakan operasi berurutan. Sama seperti tadi, setelah kita udah operasi dengan B1, hasil yang tadi, hasil dari operasi dengan B1, kita gunakan untuk operasi B2, sampai seterusnya seperti itu. Dia menggunakan struktur elemen lebih dari satu, tidak hanya satu. Contohnya seperti ini, A ini merupakan hasil proses thinning. Dan hasil proses thinning ini kita komplementasi, sehingga hasilnya seperti ini, dan hasil komplementasi ini kita thinning kembali, didapatkan hasil seperti ini. Hasil thinning tersebut dikomplementasi lagi seperti ini, dan pada akhirnya akan dilakukan post-processing. Nah, uniknya di thickening ini terdapat post-processing yang digunakan untuk menghilangkan komponen-komponen tidak perlu seperti contoh pada gambar ini. Komponen-komponen yang tidak terhubung dengan komponen pada gambar yang lain. Selanjutnya ada skeletons. Skeletons ini merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu rangka dari objek yang kita ingin proses. Algoritma ini kombinasi antara erosion dan opening. Kita bisa lihat persamaannya seperti ini. Ini merupakan erosion dan opening. Sama seperti proses sebelumnya, kita menggunakan lebih dari satu structuring elemen. Nah, kalau di sini iterasi akan berhenti sebelum citra biner asli, si A ini akan dierosi ke suatu set kosong. Set kosong itu suatu objek yang menjadi tempat nantinya untuk si A ini melakukan erosi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan contoh skeletons. Kita lihat ini merupakan citra dari bentuk huruf seperti huruf Y. Nah, di sini kita bisa lihat skeleton itu untuk mencari kerangka dari huruf Y tersebut. Nah, kita bisa lihat terdapat beberapa pusat di beberapa segmen. Contohnya di sini di ujung ini dan di tengah ini. Untuk di 3 segmen di ujung ini terdapat yang namanya maksimum disk. Maksimum disk itu merupakan salah satu bagian dari penyusun kerangka dari objek tersebut. Nah, biasanya untuk memperbagus hasil, hasil dari skeleton ini biasanya direkonstruksi kembali dengan gambar awal atau citra asli. Contoh operasinya dapat dilihat seperti ini. Menggunakan beberapa atau lebih dari satu structuring elemen. Nah, ini contoh skeleton, kita bisa lihat yang merupakan erosi terhadap K1, erosi terhadap B, di mana ini merupakan proses untuk K0, K1, dan K2. Sama seperti proses erosi, ini merupakan proses opening dari hasil proses erosi terhadap strukturing elemen B. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan menginisialisasi K0, K1, dan K2. Dan ini kemudian kita unionkan seluruh hasil dari skeleton tersebut, sehingga hasilnya didapatkan seperti ini. Kemudian
untuk dapat melihat bahwa si skeletons ini merupakan kerangka dari suatu objek, kita dapat melakukan rekonstruksi menggunakan operasi ini. Kita bisa lihat kita menggunakan operasi ini untuk merekonstruksi menggunakan operasi dilasi dengan beberapa struktur elemen. Kita bisa lihat dan hasilnya adalah seperti ini. Mungkin di sini terlihat seperti sama hasil akhir rekonstruksi dengan masa sebelumnya, tapi jika kita lihat pada gambar yang telah dikonversi ke RGB ke bentuk awal, kita bisa lihat bahwa kerangka-kerangka tersebut akan menyusun si citra binar tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa kerangka hasil dari skeleton tersebut memenuhi citra binar tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahyadi Bayu Saputro. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan algoritma selanjutnya, yaitu pruning. Pruning merupakan pelengkap dari algoritma thinning dan skeleton yang dimana akan menghasilkan operasi komponen dari kedua algoritma tersebut. Sebagai contoh, di sebelah kiri ada suatu gambar dengan huruf A, di mana terdapat operasi komponen. Untuk dapat menghilangkan parasitic komponen itu diperlukan beberapa step. Yang pertama yaitu melakukan thinning, yang dimana thinning itu didesain untuk mendeteksi hanya poin-poin ujung dengan menggunakan struktural elemen, atau di sini dengan notasi B. Di mana notasi B itu merupakan di sebelah kanan di sini, merupakan B1 sampai B8 yang akan berubah atau dirotasi 90 derajat. Hasil dari thinning tersebut akan menghasilkan X1 yang akan menghasilkan gambar seperti bagian sini. Kemudian diperlukan mencari titik ujung dari hasil dari thinning sebelumnya dengan menggunakan BK, yaitu detektor pendeteksi struktural elemen yang digunakan pada thinning sebelumnya, yaitu B1 sampai B8, hingga didapat hasil titik ujungnya. Setelah ditemukan hasil ujungnya, maka dilakukan dilasi sebanyak 3 kali dengan dimana H merupakan struktural elemen dengan besar 3 kali 3 dengan nilai 1 yang setelah didilasi akan dipotong dari A, maka akan dihasilkan X3 pada gambar di sini. Kemudian setelah didapat dilasi tersebut, digabungkan hasil thinning sebelumnya di hasil thinning, yaitu X1 digabungkan dengan X3 yang akan menghasilkan hasil output tanpa parasitic komponen. Kemudian selanjutnya adalah morphological reconstruction. Morphological reconstruction merupakan transformasi morphologikal yang melibatkan dua gambar dan satu struktur elemen, di mana terdapat gambar marker, di mana gambar itu menjadi awal dari proses reconstruction atau dengan notasi F. Kemudian ada gambar mask, itu gambar yang akan menjadi hasil dari reconstruction itu atau sebagai acuan. Dan kemudian ada struktur elemen atau dengan notasi B. Di dalam morphological reconstruction itu terdapat konsep-konsepnya. Konsep pertama yaitu adalah geodesic. Konsep pertama adalah geodesic dilation, di mana geodesic dilation itu memiliki geodesic dilation dengan besar 1 didefinisikan dengan rumus seperti ini, di mana merupakan gambar marker didilasi dengan struktural elemen yang hasilnya kemudian dipotong dengan gambar mask. Dapat dilihat di sebelah kiri itu ada gambar marker dan menjadi titik awal, dan kemudian ada gambar mask yang merupakan hasil dari tujuan yang kita akan rekonstruksi, dan kemudian ada struktur elemen atau B.
di mana marker itu akan didilasi dengan B dan kemudian akan dipotong yang akan menghasilkan geodesic dilation. Sedangkan untuk geodesic dilation dengan besar N, dilation dengan besar 1 tersebut akan dilakukan rekursif dengan rumus seperti ini, di mana untuk geodesic dilation besar 0 merupakan marker itu sendiri, gambar marker itu sendiri. Sama halnya dengan geodesic erosion, akan tetapi gambar marker itu dierosikan terlebih dahulu dan akan diunionkan atau digabungkan dengan gambar mask. Kemudian terdapat yang namanya morphological reconstruction by dilation. Morphological reconstruction by dilation merupakan operasi untuk merekonstruksi suatu gambar marker menjadi gambar mask atau gambar hasilnya. Yang dimana dapat dilihat di sini adalah notasi dari sebelumnya, yaitu geodesic dilation dengan besar N, tapi di sini dengan besar K. Proses ini akan dilakukan terus-menerus hingga stabilitas tercapai, atau gambar hasil geodesic dilation sama dengan gambar mask. Di sini di mana K sama dengan DKF dan dilation K+1. Ini sebagai contoh, ini gambar sebelumnya yaitu geodesic dilation yang sebelumnya, terus ada gambar mask, dan kemudian gambar struktural elemen atau B. Gambar yang sebelumnya dengan dilation geodesic dilation dengan besar 1 akan di dilation dengan B, relation dengan B. Kemudian dimaskan kembali dengan G akan menjadikan besar 2, kemudian didilasi lagi dengan B, kemudian dipotong lagi, kemudian akan dilakukan terus-menerus hingga stabilitas tercapai atau gambar hasil geodesic dilation itu mencapai sama seperti G. Sama juga halnya dengan morphological reconstruction. Dia akan menggunakan geodesic erosion yang akan dilakukan secara iteratif terus-menerus hingga mencapai stabilitas atau sama dengan gambar mask. Kemudian di sini merupakan aplikasi dari morphological reconstruction, yaitu opening by reconstruction. Dalam morphological opening, erosion akan menghilangkan objek kecil dan operasi dilation selanjutnya akan mengembalikan bentuk dari objek yang tersisa. Akan tetapi akurasi dari restorasi ini sangat bergantung dari kemiripan dari bentuk objek dan struktur elemen yang digunakan. Tetapi opening by reconstruction akan mengembalikan bentuk dari objek sama persis dengan gambar sebelum dierosikan. Operasi opening by reconstruction pada besar N didefinisikan dari reconstruction by dilation F dengan erosion besar N dari F, di mana Fn notasi ini merupakan mengindikasikan erosi ke N dari F oleh P. Sebagai contoh dari opening by reconstruction ada ilustrasi pada gambar ini. Dari gambar ini kita akan mencari atau mengekstrak karakter yang memiliki garis panjang yang vertikal. Pada opening by reconstruction memerlukan setidaknya satu erosi, jadi akan dilakukan erosi yang akan menghasilkan gambar ini.
Kemudian dengan struktur elemen yang sama, yaitu 50 pixel, kita melakukan opening. Jadi akan mendapatkan gambar seperti ini. Setelah itu dilakukan opening by reconstruction yang akan menghasilkan gambar dengan bentuk yang serupa dengan gambar awalnya. Kemudian kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu grayscale morphology. Grayscale morphology ini tidak jauh berbeda dengan yang pada gambar biner. Gambar grayscale itu dinotasikan dengan f, x, y, dan struktural elemen yaitu b, x, y. Yang membedakan adalah gambar grayscale itu memiliki nilai 0 sampai 2,55 di setiap pixelnya, berbeda dengan gambar biner yang hanya berisi 1 atau 0. Pada grayscale morphology itu terdapat dua jenis struktur elemen, yaitu non-flat dan flat. Untuk flat itu di setiap sisinya atau di setiap daerahnya itu memiliki nilai yang sama. Sedangkan untuk non-flat itu memiliki bagian yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian akan dijelaskan operasi dilation pada gambar grayscale. Operasi dilation ini tidak jauh berbeda dengan operasi pada gambar biner, yaitu kita akan mencocokkan struktur elemen B pada setiap pixel di gambar F. Dan kemudian akan dicocokkan setiap daerah dari seluruh struktur elemen, kemudian dicari nilai terbesar dari daerah yang terkena struktur elemen tersebut. Sebagai contoh, di sebelah kiri ada suatu gambar pixel, gambar input, yang dimana setiap originnya itu dimasukkan oleh struktur elemen, yang di sini adalah 1x3. Semua yang terkena akan dicari nilai terbesar, yang dalam kasus ini yaitu adalah 16. Maka pada output image-nya di pixel dari titik SE yang terkena itu akan menjadi 16. Itu untuk SE flat, sedangkan untuk non-flat akan dilakukan pertambahan setelah dilakukannya pencarian nilai terbesar tersebut. Hal yang sama juga dilakukan untuk erosi, akan tetapi erosion pada grayscale itu dicari hasil minimumnya. Kemudian operasi opening dan closing. Operasi pada grayscale ini memiliki prinsip yang sama pada gambar biner, yaitu operasi opening merupakan operasi erosion yang diikuti dengan dilation, sedangkan closing merupakan operasi dilation yang diikuti dengan erosion. Operasi opening dan closing pada gambar grayscale akan berpengaruh pada intensitas profilnya, yaitu pada kecerahan. Operasi opening pada gambar grayscale akan menghilangkan detail cahaya yang ringan tanpa mengganggu keseluruhan level abu-abu dan fitur terang yang besar, sedangkan operasi closing menghilangkan detail bagian gelap yang ringan tanpa mengganggu keseluruhan level abu-abu dan fitur gelap yang besar. Secara garis besar, operasi opening pada grayscale akan membuat gambar lebih redup atau lebih gelap, sedangkan operasi closing akan menjadi lebih cerah. Kemudian terdapat algoritma morfologikal sederhana di gambar grayscale. Yang pertama yaitu adalah morphological smoothing. Karena opening itu akan menekan detail terang akan menekan detail terang, dan closing akan mendetail detail gelap. Keduanya biasanya dikombinasikan untuk morphological filter, untuk image smoothing dan noise removal. Jadi sebagai contoh di sini kita punya original image yang memiliki noise di sekelilingnya, yang dimana kita akan mencoba untuk menghilangkan noise tersebut dengan morphological smoothing. Dimana gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar yang telah dilakukan opening dan closing secara sekuensial dengan
struktur elemen berbentuk disk dengan radius 1. Kemudian ini merupakan dengan struktur elemen dengan disk radius 3 dan ini radius 5. Bisa dilihat pada di radius 5 noise-nya sudah hilang, akan tetapi gambar menjadi lebih blur. Kemudian itu adalah morphological gradient. Dengan dilation dan erosion dapat dikombinasikan dengan image subtraction untuk mendapatkan gambar gradient yang didapat dengan rupa seperti ini, di mana dilation akan melebarkan bagian pada gambar dan erosion akan mengecilkannya dengan melakukan pengurangan antara hasil dilation dengan hasil erosion, maka akan mendapatkan gambar gradient seperti gambar hasil di sebelah kiri. Kemudian itu adalah top head dan bottom head transformation. Itu merupakan penggabungan antara image subtraction dengan opening atau closing, di mana top head memiliki persamaan seperti ini, yaitu gambar asli, gambar original atau F dikurangi dengan hasil dari openingnya. Dan bottom head itu memiliki persamaan hasil dari dilation gambar asli dikurangi dengan gambar aslinya. Aplikasi dari transformasi ini adalah untuk menghilangkan objek yang tidak memenuhi SE pada opening dan closing. Secara intinya itu menghilangkan objek yang tidak diinginkan atau tidak yang sesuai. Top head digunakan untuk objek terang pada background gelap, sedangkan bottom head itu sebaliknya. Sebagai contoh, itu adalah gambar di samping, di mana terdapat gambar nasi atau gambar beras, di mana di situ terlihat terlalu terang dan ada beberapa yang kalau misalnya dilakukan threshold atau diubah ke binary image, maka akan sulit mengenali objeknya, bahkan ada yang tertinggal bentuk objeknya. Maka itu dilakukan top head transformation, di mana image ini akan dilakukan operasi opening menggunakan disk yang akan menghasilkan hasilnya seperti ini, yang kemudian hasil dari image aslinya akan dihasilkan hasil dari opening tersebut yang akan menghasilkan gambar yang agak lebih jelas, dan bila dilakukan threshold atau dilakukan dikonversi ke binary image akan menjadi lebih jelas. Kemudian algoritma selanjutnya itu adalah granulometri. Granulometri adalah bidang yang berhubungan dengan menentukan distribusi ukuran partikel dalam suatu gambar. Morfologi ini dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi ukuran partikel secara tidak langsung, tanpa harus mengidentifikasi dan mengukur setiap partikel dalam gambar. Pendekatannya yaitu pada setiap opening pada gambar dengan menggunakan SE yang terus bertambah, maka akan menghilangkan bentuk yang lebih cerah daripada backgroundnya. Sebagai contoh, pada di gambar original, di gambar contoh di sebelah kiri, yaitu ada lingkaran dengan dua lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Untuk dapat melakukan granulometri diperlukan smoothing untuk menghilangkan variansi yang ada. Maka dilakukan smoothing yang akan dihasilkan pada gambar tersebut. Kemudian dilakukan opening pada bagian C, gambar C itu dilakukan opening dengan radius 10, dimana akan menghasilkan ini. Kemudian dilakukan lagi di bagian D dengan radius 20. Di sini dapat dilihat lingkaran dengan ukuran kecil mulai menghilang, dan kemudian seterusnya dengan radius 25, kemudian 30, yang pada 30 ini lingkaran dengan ukuran besar ikut menghilang.
Kemudian ada textural segmentation. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan pembatas antara bagian gambar yang berbeda berdasarkan konteks teksturnya. Di mana operasi pada gambar di samping yaitu adalah memiliki dua buah bentuk lingkaran, dua lingkaran dengan ukuran yang berbeda, yaitu ada yang besar ada yang kecil. Kemudian dilakukan di sini kita akan memisahkan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil, di mana yang pertama kali dilakukan adalah menghilangkan lingkaran kecil dengan melakukan closing, maka akan dihasilkan gambar ini. Kemudian kita akan menghilangkan bagian-bagian putih di sekeliling lingkaran besar dengan menggunakan closing yang akan menutupi semua putihnya. Kemudian kita akan melakukan algoritma morphological gradient yang sebelumnya sudah dibahas, yang akan menciptakan sebuah garis yang akan memisahkan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu morphological reconstruction pada gambar grayscale. Operasi ini serupa seperti pada gambar biner, yaitu merupakan transformasi morfologikal yang melibatkan dua gambar dan satu struktur elemen, di mana terdapat gambar marker, gambar mask, dan struktur elemen. Terdapat juga prinsip utama pada morphological reconstruction untuk gambar grayscale, yaitu adalah geodesic dilation, yang dimana geodesic dilation dengan besar 1 itu memiliki rumus seperti ini. Di mana rumus ini mengindikasikan untuk dapat mendapatkan geodesic dilation dengan besar 1, kita memerlukan pertama kali melakukan dilation gambar marker dengan struktur elemen, yang kemudian akan dibandingkan antara hasil tersebut dengan gambar mask, dan dipilih nilai minimum dari setiap poin x, y. Kemudian untuk geodesic dilation dengan besar n menggunakan rumus seperti ini yang akan dilakukan iterasi terus-menerus hingga besar n, di mana di geodesic dilation dengan besar 0 itu merupakan gambar marker itu sendiri. Kemudian sama seperti sebelumnya terdapat reconstruction by dilation, di mana serupa dengan gambar biner, yaitu kita akan melakukan geodesic dilation dengan besar K, di mana itu akan terus-menerus dijalankan hingga K atau hingga stabilitas itu tercapai, atau hasil dari reconstruction by dilation itu mencapai gambar masknya atau G. Kemudian prinsip kedua pada morphological reconstruction pada gambar grayscale yaitu ada geodesic erosion, di mana geodesic erosion dengan besar 1 itu didapatkan dengan rumus ini, di mana rumus ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan geodesic erosion dengan besar 1 itu kita pertama kali harus mengerosion gambar F, gambar marker dengan struktur elemen atau B, dan kemudian kita membandingkan hasil dari erosi tersebut dengan gambar mask atau G, yang akan dibandingkan setiap poin x, y, dan akan dipilih nilai maksimumnya. Untuk geodesic erosion dengan besar n, maka akan menggunakan rumus seperti ini, yang akan dilakukan iteratif sebanyak n, di mana geodesic erosion untuk besar 0 itu merupakan gambar marker itu sendiri. Adapun juga terdapat reconstruction by erosion, di mana sama seperti reconstruction by dilation akan dilakukan geodesic erosion sebesar K. Selanjutnya adalah operasi opening dan closing pada morphological reconstruction untuk gambar grayscale. Sama seperti gambar biner, opening by reconstruction pada gambar grayscale ini perlu pertama kali mengerosikan gambar input dan menggunakannya sebagai gambar marker. Opening by reconstruction itu dapat didefinisikan pada rumus ini, di mana rumus ini merupakan n erosi dari F oleh B. Sama juga pada reconstruction closing, pada besar n dari gambar didefinisikan pada rumus ini, di mana
rumus ini merupakan N dilasi dari F oleh B.